Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemenangan beruntun Marquez sejak seri pembuka di Buriram, Thailand telah sirna setelah juara dunia 8 kali tersebut mengalami crash saat memimpin jalannya balapan di America's Grand Prix. Circuit of the Americas telah menyuguhkan balapan MotoGP yang penuh drama di luar dugaan. Diawali dari keputusan mengejutkan Marquez yang tiba-tiba berlari ke pit untuk mengganti motor dan bersiap melakukan start di pit lane. Hal tersebut terjadi sesaat sebelum sesi warm-up dimulai dengan ban basah. Keputusan mengejutkan Mark yang lebih memilih start di pit lane dengan ban slick atau ban dry race, dipicu semakin mengeringnya permukaan aspal Austin. Nampak beberapa pembalap mengikuti kiblat mantan pembalap Honda tersebut untuk memulai start di pit lane dengan ban slick. Mulai dari rekan setim Marquez yaitu Pecco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio, Alex Marquez, dan beberapa pembalap lainnya. Namun pada akhirnya kekacauan yang diakibatkan keputusan beberapa pembalap untuk menukar motor berhasil ditengahi oleh panitia lomba dan race direction dengan solusi terbaik, mengibarkan red flag dan melakukan start delay bagi seluruh pembalap. Alhasil seluruh pembalap mendapat kesempatan menyiapkan ban slick untuk dry race. Ketika lampu hijau menyala, Marquez yang sukses mencetak hat-trick pole position di 3 seri pembuka musim 2025, berhasil melakukan startnya dengan sempurna. Diikuti Alex Marquez dan Pecco Bagnaia yang juga sukses naik ke posisi 3 setelah mengawali balapan dari grid ke-6. Kemudian Fabio Di Giannantonio yang berhasil mendapatkan start di front row tak mampu berbuat banyak setelah posisinya dipaksa turun 2 posisi tepat di belakang Pecco Bagnaia. Sedangkan posisi kelima diperebutkan oleh Franco Morbidelli yang harus berjuang di antara 2 pembalap Yamaha, yaitu Fabio Quartararo dan Jack Miller. Posisi 3 pembalap terdepan tak berubah hingga lap keempat, di mana Pecco Bagnaia yang nampak jauh lebih nyaman dengan setup terbaru GP2 4.9, berhasil mengambil keuntungan dari slipstream di belakang Alex Marquez dan mengakhiri dengan overtake sempurna setelah melakukan late break kuat sebelum memasuki tikungan 12. Setelahnya adik kandung Marquez tersebut tak mampu memberi perlawanan berarti terhadap juara dunia bertahan dari Ducati yang telah menemukan feeling terbaiknya di atas prototipe 2025 yaitu GP2 4.9. Marquez yang sejak lap pembuka mulai membuat margin dengan pembalap di belakangnya terlihat semakin meningkatkan kecepatan dan gapnya dari kejaran Pecco Bagnaia yang berhasil mencetak fastest lap pada putaran keempat. Sayangnya drama kedua yang cukup mengejutkan di seri Austin kembali terjadi pada lap ke-9, di mana Marquez yang sejak awal lomba berhasil menunjukkan dominasi di sirkuit favoritnya sebagai pemimpin balapan, secara tak terduga mengalami crash di tikungan 4 setelah dia melakukan kesalahan dengan masuk terlalu dalam di apex dan menyentuh curb yang nampak masih licin pasca hujan. Pemimpin balapan akhirnya diambil alih oleh Pecco, diikuti Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio. Mark yang rejoin dalam race nampak kesulitan berkendara dengan satu pijakan kaki setelah footstep kanan GP2 4.9-nya patah saat mengalami crash di tikungan 4. Dengan tangan hampa, Marquez pun memutuskan mundur dari balapan pada lap ke-13 dan mengakhiri balapan tanpa 1 poin pun di sirkuit yang notabene merupakan taman bermainnya selama di Honda dengan rekor 7 kali kemenangan di kelas tertinggi. Perlu diketahui, Mark telah mengalami nasib apes 3 kali beruntun di sirkuit COTA pada 2019, 2024, dan 2025 dengan status DNF. Pecco yang sebelumnya tak nyaman dengan feeling motor di 2 seri sebelumnya, berhasil memainkan gap dengan Alex Marquez dengan memperlebar jarak hingga 3,1 detik di 4 lap terakhir, dan memperkecil resiko di 3 putaran terakhir hingga menyentuh garis finish dengan keunggulan 2 detik dari Alex Marquez yang bertahan mengamankan podium 2 dari kejaran Fabio Di Giannantonio. Kemenangan Pecco di seri Austin 2025 merupakan kemenangan perdananya dalam kategori kelas tertinggi. Balapan di Texas benar-benar mengubah skema klasemen kejuaraan kawan. Marquez yang sebelumnya unggul 36 poin dari Pecco pasca menjuarai sesi sprint COTA, kini margin mereka berubah menjadi 11 poin saja. Tak hanya itu kawan,
Posisi Marquez sebagai pemimpin klasemen sejak seri perdana di Buriram hingga sesi sprint Chota harus tergusur oleh sang adik yaitu Alex Marquez, menyusul podium 2 yang berhasil diraih Alex dalam gelaran Grand Prix Amerikas dengan keunggulan 1 poin untuk Alex. Kemenangan Pecco di Amerikas Grand Prix 2025 jelas menjadi hasil yang di luar dugaan kawan. Pasalnya track record seorang Pecco Bagnaia di Austin bisa dibilang kurang memuaskan, di mana sebelumnya Pecco tercatat hanya 1 kali meraih kemenangan, dan itu pun saat dia berkiprah di kelas Moto2 pada tahun 2018. Namun perolehan trofi stang motor di Austin kemarin telah mengindikasikan bahwa problem setup GP2 4.9 yang membuat Pecco terseok-seok di 2 seri sebelumnya nampaknya telah teratasi kawan. Di sisi lain, drama hancurnya pesta Marquez di Austin ternyata telah memicu perdebatan panas di luar pedok. Kevin Schwantz, juara dunia Grand Prix 500cc tahun 1993, memberikan teori perihal penyebab terjatuhnya Marquez di tikungan 4, yang menurutnya sedikit dipicu tekanan dari rekan setimnya Pecco Bagnaia, yang sukses mengalahkan Alex Marquez dengan ritme balap yang menunjukkan konsistensi pace Pecco yang jauh lebih baik dari 2 seri sebelumnya. Dia punya kecepatan yang cukup untuk melewati Alex Marquez. Mungkin tekanan itu dirasakan Marc. Pecco akan siap berangkat ke Qatar, lalu Eropa, dan mengikuti kejuaraan ini. Dari analisis data catatan waktu Marc dan Pecco di race Austin, menunjukkan Marc lebih cepat 0,118 detik per lap daripada Pecco, yang jika dihitung dari jarak balapan penuh di Chota setara dengan selisih kemenangan 2,242 detik. Itulah yang dicapai Marquez di awal putaran ke-9 sebelum terjatuh di tikungan 4. Tetapi kecepatan Pecco membaik seiring berjalannya balapan. Hal ini menggambarkan bahwa ada kemungkinan Marc menganggap kecepatan Pecco di paruh kedua balapan bisa mengancam posisinya sebagai pemimpin lomba. Sayangnya, peningkatan pace Marquez terlalu beresiko untuk menginjak curb yang masih licin, hingga memaksanya mundur dari balapan di lap ke-13 setelah mengalami crash di tikungan 4 pada lap ke-9. Teori tersebut dipertegas oleh pengakuan Pecco yang melihat secara langsung cara Marquez menginjak curb dengan agresif sebelum petaka menimpanya pada lap ke-9. Saya melihat dia sangat agresif di curb. Saya tidak terlalu banyak menggunakannya karena saya cukup takut dengan beberapa trotoar yang licin. Jadi saya menghindarinya. Dan begitu saya melihatnya terjatuh di sana, saya mencoba untuk terus melaju seperti ini karena saya melihat Alex masih dekat dengan saya. Hal terpenting adalah menang hari ini. Jadi saya mencoba untuk tetap seperti itu. Dalam konteks ini, hampir semua pembalap bisa memiliki resiko yang sama dengan apa yang telah dialami Marquez. Tapi cara Pecco membangun mental setelah tertahan di 2 seri sebelumnya di belakang duo Marquez tidaklah mudah kawan. Namun setidaknya ketenangan telah menyelamatkan Pecco Bagnaia. Dan kinerja tim Pecco di pedok dalam menemukan setup terbaik benar-benar pantas untuk diapresiasi. Balapan berikutnya akan digelar di Qatar, yang diprediksi akan menyajikan pertempuran yang jauh lebih seimbang dan lebih sengit antar pembalap Ducati, terutama Marquez bersaudara dan Pecco Bagnaia. Kira-kira drama apa yang akan tersaji di Qatar nanti? Apakah Marc akan menebus kegagalannya dengan kembali mempecundangi rekan setimnya Pecco Bagnaia? Ataukah Pecco yang justru akan membalikkan keadaan di klasemen kejuaraan dengan kemenangan back-to-back-nya setelah seri Austin kemarin? Tulis pendapat kalian di kolom komentar kawan. Los, sing penting tertib bolo. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat dan bisa menemani waktu santai kalian semua. Jangan lupa dukung selalu channel ini kawan dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Serta tidak bosan selalu saya ingatkan, biasakan berdoa dan cek kondisi kendaraan Anda sebelum pemakaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and thank you for watching my video. Ciao!